apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Viana di sini. Hari ini Miss akan membahas tentang bangun datar segi 4, yang mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenal dan memahami bangun datar segi 4 dan segi 3. Kali ini akan dibahas lanjutan yang kedua. Nomor 4, trapesium. Trapesium adalah bangun segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Trapesium dibagi menjadi dua macam, yaitu trapesium sama kaki serta trapesium siku-siku. Yang di sebelah itu ada trapesium A, B, C, D. Contohnya kita lihat ya, dari sifat-sifat trapesium apa saja. Maka yang pertama sekali adalah mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar, AB dengan DC sejajar. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar yaitu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sekarang contohnya dari trapesium sama kaki, yang mana yang pertama sekali dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut Q. Yang kedua, sudut pada sisi atas sama besar, yaitu sudut S sama dengan sudut R. Yang ketiga, dua diagonal sama panjang, diagonal PR dan QS. Berikutnya adalah trapesium siku-siku. Nah, mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yaitu siku-sikunya ada di sudut A dan di sudut D. Itu dia namanya trapesium siku-siku. Nah, selanjutnya ini ada rumus dari trapesium, yaitu mencari luas. Rumusnya adalah setengah kali buka kurung AB ditambah DC tutup kurung dikali T, atau bisa juga dengan setengah kali jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi. Untuk mencari keliling sama juga dengan menjumlahkan semua sisinya. Nah, contoh soalnya kita lihat ya. Jika sebuah trapesium yang mempunyai panjang sisi yang sejajar berturut-turut yaitu 4 cm dan 10 cm serta tingginya 5 cm, cari dan hitunglah luas trapesium tersebut. Bagaimana caranya? Maka ingat saja untuk mencari luas sama dengan setengah dikali AB ditambah DC dan dikali dengan tinggi, atau sisi-sisi yang sejajarnya dikali dengan yang tinggi dan dikali dengan setengahnya ya. Tinggal masukkan saja luas sama dengan setengah kali buka kurung 4 cm ditambah 10 cm, karena itu sisi yang sejajarnya dikalikan dengan 5 tingginya. Maka setengah dikali 14 dikali 5 hasilnya 35 cm pangkat 2. Oke, yang selanjutnya nomor 5, belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang yang sama. Bisa kita lihat ada di samping gambar dari belah ketupat A, B, C, D. Nah, dia mempunyai rusuk yang memiliki sama panjang. Berikut sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama sekali, keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA, dan AB sejajar dengan DC
dan BC sejajar dengan AD. Yang kedua, kedua diagonal berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang. AC sama dengan BD serta AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A sama dengan sudut C sama dengan sudut B sama dengan sudut D. Baik, yang berikutnya adalah rumus dari belah ketupat. Belah ketupat rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal yang kedua, atau bisa juga dengan setengah kali AC kali BD. Untuk mencari kelilingnya sama dengan 4 kali S. Baik, kita langsung ke contoh soal. Diketahui panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 15 dan 12 cm. Hitunglah luas belah ketupat tersebut. Mencari luas, ingat saja rumusnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Maka langsung kita masukkan setengah kali 15 dikali 12 sama dengan 90 cm pangkat 2. Gampang bukan? Oke, kita langsung ke berikutnya yaitu tentang layang-layang. Layang-layang merupakan sebuah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang mana pada masing-masing pasangannya sama panjang serta saling membentuk sudut. Nah, di samping adalah gambar dari layang-layang ABCD. Langsung saja kepada sifat dari layang-layang, yaitu yang pertama memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Yang kedua, diagonalnya saling tegak lurus serta yang satu membagi dua yang lain sama panjang. AC tegak lurus dengan BD serta AT sama dengan TC. Lanjut, yang ketiga, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang keempat, mempunyai sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar, yaitu sudut ADB dan sudut BDC, dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Baik, ini merupakan rumus dari layang-layang. Sama juga dengan belah ketupat, rumus mencari luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, atau luas sama dengan setengah kali BD kali AC. Untuk mencari kelilingnya, sama juga kita jumlahkan semua sisinya, atau bisa juga kita pakai keliling sama dengan 2 buka kurung AB ditambah CD. Ya, jadi bisa dijumlahkan dari sisi yang terpendek dijumlahkan dengan sisi yang terpanjang. Tinggal dikalikan dengan 2. Baik, kita ke contoh soal yang ke-7. Ini yang terakhir dari bangun datar segi 4 ya. Sebuah layang-layang memiliki luas 375 cm pangkat 2 dan panjang diagonalnya yang vertikalnya adalah 50 cm. Berapakah panjang diagonal satu lagi atau diagonal yang horizontal? Kalau vertikal berarti dia yang tegak lurus, kalau horizontal berarti yang mendatarnya. Maka rumus mencari luas layang-layang adalah luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Yang mana kita udah tahu luasnya itu adalah 375 cm pangkat
tinggal kita masukkan saja. Maka setengah dikali 50 untuk diagonal satunya, dan diagonal keduanya kita nggak tahu nih. Maka jauh. Jadi setengah dikali 50 hasilnya jadi 25 D2. Maka D2 nya kita pindah ruaskan, jadi 25 sebagai pembagi dari 375, jadilah hasilnya 15 cm. Nah, gampang bukan? Jadi jawaban dari diagonal horizontalnya adalah 15 cm. Oke, begitu sajiannya. Terima kasih udah nonton channel Miss. Ya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, thanks for watching. Stay at home, stay healthy. Don't forget to like and follow my IG Fiana_Salviana. And see you next time. Bye bye.